Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa atba'ihi al-kiram ma'ah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna 'ilma ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an wa amalan salihan wa rizqan thayyiban. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma' wa min ha'ula'il arba'. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه وصل الله على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. أبنائي الطلبة وبناتي الطالبات الأعزة في الله, melanjutkan kajian kita pada pertemuan sebelumnya ya, yang terkait dengan virus-virus akidah di penghujung tahun miladiah yang sebenarnya adalah keyakinan agama tertentu lalu berhembus masuk ke dalam keyakinan sebagian kaum muslimin, maka itulah kemudian yang menjadi virus ya, yang harus divaksin. Semoga tidak merebak dan semoga secepatnya bisa terantisipasi. Jangan sampai kalau dibiarkan berlarut-larut maka akidah umat ini akan semakin terinfeksi. Kita sudah melihat 3 pokok keyakinan yang sangat menyimpang ya, bila diukur sesuai dengan ya, akidah Islamiyah mengenai status Nabi Isa alaihissalam. Yang pertama ya, siapa Nabi Isa alaihissalam yang sesungguhnya ya. Kalau menurut versi Yahudi maka beliau adalah dianggap sebagai anak haram ya, sehingga kenabiannya itu diingkari. Itulah sehingga muncul kebencian kepadanya dan berakhir dengan ya, pembunuhan yang mereka klaim bahwa dialah yang membunuhnya, mereka lah yang membunuhnya. Lalu menurut versi An-Nasara ya, Nabi Isa alaihissalam itu bukan manusia biasa seperti kita dan bukan pula hanya sekedar Nabi dan Rasul Allah, tapi Nabi Isa alaihissalam tiadalah kecuali anak dari Yang Maha Kuasa, anak Tuhan. Makanya derajatnya diangkat melebihi derajat seorang Nabi dan Rasul ya, sampai pada tingkat ketuhanan. Maka itulah derajat yang tertinggi, tidak ada lagi di atas Tuhan. Nah, inilah yang sebelumnya itu diistilahkan bahwa orang-orang Yahudi menghina Nabi Isa alaihissalam sehina-hinanya dan menjatuhkan sampai derajat yang paling bawah. Lalu umat Nasrani mengangkat ya, status Isa alaihissalam setinggi-tingginya sampai tidak ada lagi di atasnya.
Kita kaum muslimin iman. Ya. Kita kaum muslimin ini adalah as-siratal mustaqim. Ya, sesuai doa kita setiap salat. Ihdina as-siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu diantara maknanya adalah memahami sesuatu sebagaimana adanya. Ya, tidak mengurangi dan tidak melebihi. Ya, sebagaimana adanya. Jalan yang lurus. Ya. Kalau jalannya orang Yahudi, ya diibaratkan orang yang belok kiri. Kenapa? Karena ya, menjatuhkan sesuatu yang mulia ke derajat yang paling hina. Kalau jalannya orang Nasrani dianggap belok kanan karena justru mengangkat sesuatu yang sudah mulia tapi ya ditempatkan pada tempat yang lebih dari semestinya. Maka kita kaum muslimin itu ya, ya tidak belok kiri dan tidak belok kanan. Tidak belok kiri dan tidak belok kanan. Itulah as-sirat al-mustaqim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. As-sirat al-mustaqim itu siapa? Nah, siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa itu an'amta alaihim? Nah, ternyata di ayat yang lain itu disebutkan minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Itu jalannya orang-orang yang telah dianugerahi nikmat oleh Yang Maha Kuasa. Siapa mereka? Para nabi. Tidak ada nabi yang sesat. Yang sesat adalah umatnya. As-siddiqin, para siddiqin, orang-orang yang jujur, orang-orang yang satu kata dengan perbuatan. Ya. Wasyuhada, para orang-orang yang mati syahid, pembela agama Allah. Wassalihin, para orang-orang saleh. Nah, dan seterusnya. Wa hasuna ulaika rafiqa. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya al-maghdubi alaihim. Siapa al-maghdubi alaihim? Di dalam hadis itu nah, yang dimaksud al-maghdubi alaihim adalah al-Yahud, orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi. Waladhdallin, bukan pula orang jalannya orang-orang yang sesat. Siapa orang yang sesat itu? Nasara, orang-orang Nasrani. Kenapa Yahudi diklaim al-maghdubi alaihim dan kenapa an-Nasara diklaim ad-dallin? Ya. Ada beberapa sebab yang sempat dipahami oleh ulama-ulama tafsir. Di antaranya orang Yahudi itu dikatakan al-maghdubi alaihim, orang-orang yang dibenci oleh karena orang Yahudi sesungguhnya membenci Nabi Isa alaihissalam, apalagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara dua nabi ini adalah kekasih Yang Maha Kuasa. Jadi orang yang membenci kekasihnya Yang Maha Kuasa, maka imbalannya adalah ya, kebencian Allah kepada mereka. Jadi karena mereka murka kepada orang yang dikasihi oleh Allah, maka Allah juga murka kepada mereka.
Lalu orang Yahudi ini sesungguhnya mereka adalah orang yang sebenarnya tahu, tapi pura-pura tidak tahu karena tidak mampu menaklukkan egonya. Ya, tahu melalui kecerdasan akal yang Allah nubuatkan kepadanya sehingga mampu mengetahui bahwa apa yang dibawa oleh Isa alaihissalam itu ajaran yang benar. Apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah ajaran yang benar. Karena sebelumnya itu sudah ada informasi di dalam kitab sucinya. Nah, mereka beriman kepada kitab sucinya, meyakini akan datangnya Nabi setelah Nabi yang datang kepada mereka. Ya, dia yakin itu. Akan tetapi, ya, ya, akan tetapi mereka setelah datang Rasul Allah, setelah Rasul yang diutus kepada mereka, enggan untuk menerima ajarannya, enggan untuk menerima ajarannya. Ya, jadi kecerdasannya ini ya, tidak cukup untuk menjemput hidayah Allah. Oleh karena ya pada akhirnya ternyata menyimpang dari hidayah Allah, bahkan berbalik untuk memusuhi. Ya, Nabi yang diutus oleh Allah untuk mengantarkan hidayah kepada mereka. Jadi ini tabiatnya orang Yahudi ini, ya, dia tahu lalu pura-pura tidak tahu. Dia cerdas tapi kecerdasannya itu disalahgunakan, bukan untuk mencari kemaslahatan, tapi justru ya, sebaliknya. Kalaupun kemaslahatan, maka yang dimaksud adalah kemaslahatan untuk diri, golongan, dan kelompoknya, bukan kemaslahatan untuk umat manusia pada umumnya. Lihatlah, sekarang ini sudah terlihat cara-cara kerja mereka. Ya, banyak sinyalemen-sinyalemen yang dapat dibaca bahwasanya ketika dunia sekitar 2 atau 3 tahun ya, yang lewat ini kita ya, melewati masa pandemik ya, oleh karena merebaknya ini secara internasional ya, satu virus yang diistilahkan dengan corona ya, COVID-19 ya. Sejak 2019, 20, 21 penghujung 2019 ya, puncak-puncaknya itu 2020, imbasnya sampai 2021 ya. Dalam 2 tahun terakhir ini betul-betul semua sektor kehidupan manusia sangat dipengaruhi oleh makhluk yang sangat halus ini, sangat licik ini. Pertanyaannya, ini semua perbuatan siapa ini? Ya, perbuatan siapa ini? Ya, ternyata setelah diusut ketahuan bahwa ini adalah produk mereka. Ya. Caranya untuk kalau ada orang yang kaya, ya, caranya untuk merampas kekayaannya secara halus, untuk merampok kekayaannya itu secara halus, ya, bikinkan dia penyakit, setelah sakit antarkan dia obat, ya. Obatnya itu jual mahal, ya pasti dia beli. Ya, begini kemarin ya, dunia ini ya disemburkan penyakit, oh semua orang sakit. Nah, baru
ditahan-tahan dulu obatnya, jangan jangan secepat itu vaksinnya dikeluarkan, jangan. Nah, sebelum seluruh dunia ini sudah ya sudah terjangkit oleh penyakit ini. Ya. Nah, ketika seluruh dunia sudah merasakan imbasnya virus yang satu ini, maka dikeluarkanlah vaksinnya. Pembuat vaksin ini bagaimana tidak kaya mendadak? Bagaimana tidak kaya mendadak? Nah, tapi yakin cara-cara seperti ini, ya, cara siapa itu? Inilah cara-caranya al-maghdubi alaihi. Cerdas, tapi kecerdasannya bukan untuk kemaslahatan manusia pada umumnya, kemaslahatan dirinya, kelompoknya, golongannya, bangsanya. Ya. Sampai hati mengorbankan orang lain, ya, demi untuk menyenangkan dirinya sendiri. Ya. Nah, itu. Jadi pantas kalau diberi gelar al-maghdubi alaihi. Dan bangsa ini di dalam Al-Quran itu memang sangat kritis, ya. Kritis itu. Ya. Dan ya, mungkin bangsa yang paling banyak Nabi diutus, ya, di tengah-tengah mereka adalah Yahudi. Berapa? Ya. Dari Nabi Yakub alaihissalam turun kepada Nabi Yusuf alaihissalam, kemudian Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Daud, Nabi Samuel, Nabi banyak. Nah, nanti berakhir pada Nabi Isa alaihissalam. Nah, jadi bangsa Yahudi ini yang paling banyak nabinya itu. Nah, inilah inilah Yahudi, Bani Israel, ya. Nah, yang Israel itu ternyata Nabi Yakub alaihissalam. Israel. Sampai Nabi Isa alaihissalam masih Bani Israel. Anak cucu keturunan Nabi Yakub alaihissalam dari pancar Nabi Ishak. Ya. Kalau kita dari pancar Nabi Ismail, ya, yang terus menerus melahirkan keturunan hingga sampai pada Nabi kita Muhammad SAW. Nah, disitulah kita menentas. Jadi asal usul leluhurnya Yahudi dan Nasrani itu, ya, juga kita orang Islam satu, ya. Kita ketemu pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Yahudi, ya, di dalam Al-Quran, ya, ya, adalah, ya, orang-orang yang kritis ketika nabinya sampai kepadanya. Ya, ketika Nabi Musa alaihissalam, ya, Nabi Musa alaihissalam berdakwah di tengah-tengah mereka, maka, ya, orang-orang Yahudi itu menantang nabinya dengan mengatakan, Arinallaha jahrah, wahai Musa, perlihatkanlah kepada kami Allah itu. Mau melihat Allah, perlihatkan kepada kami Allah itu jahratan, secara jelas. Fa'akhadhum as-sa'iqatu bizulmihim, maka tiba-tiba datang petir yang menyambar mereka.
Karena kaumnya ini kritis, ya, ternyata Nabi Musa alaihissalam juga itu kritis. Ya, beliau kritis. Ya, Nabi yang terkenal dengan sikap-sikap kritisnya sampai ya, tidak hanya kritis kepada sesamanya manusia, tapi juga kepada Yang Maha Kuasa. Kalau kritisnya Nabi Musa itu terlihat pada surah Al-Kahfi akhir-akhir, ya, ketika berjumpa dengan salah seorang hamba Allah yang lebih arif, lebih alim daripada dirinya. Yang disinyalir itu adalah Nabi Khidir alaihissalam. Wallahu a'lam. Ya. Ya, coba lihat percakapannya di situ. Dan Nabi Musa sendiri ketika sampai di Bukit Tur Sina, ya, itu diceritakan bahwa falamma apa itu? Ya, saya apa permulaan itu ayat. Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Ya. Tatkala Nabi Musa itu datang untuk bermunajat kepada Tuhannya, ya, limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Ya, dan Tuhannya itu bercakap-cakap kepadanya. Qala, ia mengatakan, Rabbi, wahai Tuhanku, arini anzur ilaik, ya, perlihatkanlah dirimu kepadaku, ya, sehingga aku bisa memandangmu. Coba ini Nabi Musa alaihissalam juga pernah meminta kepada Yang Maha Kuasa untuk menampakkan dirinya. Qala lan tarani, ya, lan tarani, engkau tidak akan mampu untuk melihatku. Walakin yanzur ilal jabal, akan tetapi lihatlah gunung itu. Fa in istaqarra makana fa sawfa tarani, ketika tempatnya, ketika dia tetap pada tempatnya, bertahan pada tempatnya, maka niscaya engkau akan bisa melihatku. Walakin yanzur, falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa. Pada saat Yang Maha Kuasa menampakkan dirinya, maka ya, apakah terlihat oleh pandangan manusia? Tidak. Gunung itu langsung, ya, ya, dan Nabi Musa gunung itu langsung hancur, ya. Dan Nabi Musa alaihissalam itu langsung pingsan, ya. Falamma afaq, ketika beliau siuman, ya, tersadar, qala, langsung bertobat, subhanak, maha suci engkau ya Allah, tubtu ilaik, aku bertobat kepadamu, wa ana awwalul mu'minin, dan akulah ini orang yang pertama beriman. Ini pernyataannya Nabi Musa alaihissalam. Bukan beliau berarti bahwa orang mukmin yang pertama, tidak. Karena semua nabi yang diutus sebelum Nabi Musa alaihissalam itu adalah orang-orang beriman. Wa nahnu lahu la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Ya. Ya. Jadi itu, ya, antara lain sebabnya kenapa orang-orang Yahudi di yang lain al-maghdubi alaihim. Nah, terus waladhdallin, orang-orang Nasrani disebut atau diklaim ad-dallin, orang-orang sesat. Kenapa demikian? Oleh karena ya, ini kesalahan yang terberat. Kalau tadi Yahudi tahu lalu pura-pura tidak tahu. Kalau Nasrani ini sepertinya memang tidak tahu. Jadi ketidaktahuannya itu disitulah kesalahannya. Jadi kebodohan itu adalah kesalahan.
Kenapa? Kebodohan itu kan pilihan, bukan ketentuan itu. Kalau engkau bodoh, disitulah kesalahanmu. Jangan mengatakan saya tidak salah ini karena memang tidak tahu. Karena engkau tidak tahu, disitulah engkau salah. Kenapa tidak tahu? Jadi jangan engkau dimanjakan oleh ketidaktahuan. Bahkan untung kita tidak tahu. Kalau tahu, melanggar ini. Justru itulah pelanggaranmu. Kenapa engkau tidak tahu? Makanya harus tahu. Kalau tidak tahu, maka engkau akan sesat. Kalau engkau sesat, maka engkau seperti orang Nasrani, al-dhalin. Ya. Nah, kalau engkau sudah tahu lalu pura-pura tidak tahu, engkau seperti orang Yahudi, al-maghdubi alaihim. Lebih dahsyat lagi, al-maghdubi alaihim. Ya, jadi kita ini harus an'amta alaihim. Jadi kita harus minal siratal ladina an'amta alaihim. Ya, di situ kita. Ya. Inilah doa kita setiap hari 17 kali dibaca. Minimal di dalam sehari semalamnya. Lalu itu kita baca ketika bermunajat dengan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam salat. Ya. Insyaallah hari apa ini? Hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin tahun baru ya. Hari Ahad tahun baru. Ya. 1 Januari itu hari Ahad. Ya. Ini saya lupa tadi. Ini semestinya kita akan bahas ya. Bagaimana hukum. Nah, hukum ada dua. Ya. Bagaimana hukum tradisi-tradisi yang berkembang pada lepas sambut ya, tahun miladiah. Bagaimana hukumnya? Melakukan zikir pada malam tahun baru. Ya. Bagaimana hukumnya? Bakar-bakar ayam, bakar-bakar ikan, bikin sarabah, pisang goreng, ubi goreng malam tahun baru. Ya. Ya. Apakah sama dengan meniup trompet, membakar kembang api, kemudian membunyikan lonceng? Apakah itu sama? Nah, dan bagaimana hukumnya majelis taklim yang melakukan yasinan, ya, doa dan zikir bersama pada malam tahun baru? Nah, itu sangat menarik untuk kita bahas. Saya lupa tadi, semestinya itu yang kita bahas. Dan yang paling ya menarik lagi untuk dibahas, bagaimana hukumnya menggunakan kalender miladiah, padahal sudah ada kalender hijriah. Bagaimana hukumnya itu? Ya. Nah, ini semua kita akan sorot, ya, ya. Lalu sesuai dengan mabda kita. Mabda kita itu memahami syariat Islam ini secara moderat, tidak ekstrim kiri dan tidak ekstrim kanan. Ya, kalau kita ekstrim kiri seperti orang Yahudi, ekstrim kanan seperti orang Nasrani. Ya, kita mesti as-siratal mustaqim, moderat. Ya, meletakkan sesuatu pada tempatnya yang tepat. Ya, itulah kita. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا زدنا علما نافعا ورزقنا فهما ثابتا اللهم رزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وبالله التوفيق والدعوة والإرشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.